Oke. Nah, saya mulai aja. Untuk overview, ini Microsoft Teams itu sebenarnya apa? Microsoft Teams itu bisa digunakan untuk berbagai macam. Ada communicate, collaborate, untuk customize atau ekstensi dengan berbagai aplikasi, dan work with confidence atau bisa dibilang ada security-nya. Nah, di communicate itu kita bisa apa aja sih? Di communicate itu kita bisa chat, kita bisa meeting, kita bisa calling, gitu. Nah, untuk collaborate itu di sini kita integrasi dengan berbagai macam aplikasi dari Office 365. Contohnya Excel, PowerPoint, itu kita bisa integrasi di sini. Jadi kita bisa melakukan authoring, Pak. Sorry. Kalau boleh saya mute all dulu. Ini dengan melakukan collaborate, jadi kita bisa memudahkan dalam pekerjaan kita. Jadi contohnya kita misalnya mengerjakan dalam satu file, kita bisa mengerjakan bareng-bareng dengan macam-macam orang gitu, baik itu eksternal maupun internal. Nah, di sini kita bisa melakukan custom and extend. Custom dan extend itu maksudnya kita bisa menambahkan third party aplikasi yang sudah ada di Teams Store. Ada aplikasi dari Microsoft maupun dari third party aplikasi. Contohnya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian biasa menggunakan Trello atau Jira, itu udah ada di dalam Teams Store, bisa integrated untuk di aplikasinya. Ini work with confidence bisa dibilang di sini ada security-nya. Di sini contoh dashboard-nya seperti ini untuk admin center-nya. Dan nanti di belakang ada beberapa ISO yang sudah diperoleh oleh Teams gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui, jadi nanti Microsoft Teams itu datanya terencrypt semua. Nanti saya jelaskan di belakang untuk enkripsinya seperti apa. Kenapa Microsoft Teams? Boleh dibilang yang pertama, meeting less character. Itu dengan Teams itu kita bisa melakukan kolaborasi sebelum meeting, atau bisa dibilang via chatting lah, kita bisa lakukan itu. Dan juga untuk Microsoft Teams itu kita bisa melakukan recordingnya. Jadi selain ada recording, kita ada transcript juga untuk beberapa language-nya. Nah, selain itu, biasanya kan setelah meeting itu ada MOM atau notes. Nah, kita juga bisa melakukan MOM atau notes, baik itu di recording di meeting maupun di dokumen. Nah, Microsoft Teams juga sudah mengandalkan AI. Nah, AI-nya itu buat apa sih? AI-nya itu buat live caption atau buat subtitle seperti itu gitu. Jadi bisa mendukung sampai 60, ini masih coming soon, sampai baru beberapa language yang kita support. Dan satu lagi, kita bisa support untuk custom background. Nanti saya contohkan untuk custom background. Jadi untuk video meetingnya bisa custom background, jadi tidak terlihat background di belakang kita. Oke, kalau mau ada yang ditanyakan boleh langsung. Saya lanjut lagi, Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Microsoft Teams itu terintegrasi dengan Office 365 atau Microsoft produk Microsoft lainnya, seperti contohnya Power BI, Excel, OneNote, seperti itu. Dan itu juga dengan adanya integrasi seperti itu, kita jadi bisa melakukan co-authoring. Dan untuk recordingnya pun kita tersimpan di Microsoft Teams, Microsoft Stream untuk penyimpanannya. Nah, selain itu
kita juga bisa integrasi dengan PBX, beberapa solusi dari beberapa hardware kita sudah certified. Oke, ada pertanyaan? Oke, untuk pertanyaan bisa nanti saya setelah ini saya boleh bertanya. Oke, ada pertanyaan mengenai lisensi dari Microsoft Teams itu seperti apa? Untuk lisensi Microsoft Teams itu Pak, itu semuanya terbundling di Office 365 Plan Pak. Jadi ada Office 365 Plan Business dan Plan Enterprise maupun Microsoft 365 gitu. Itu semuanya ada di situ Pak untuk lisensinya Pak. Dan untuk berapa user yang bisa join meeting untuk dalam satu user. Oke, kalau untuk berapa user itu boleh dibilang kalau Teams meeting dual dua arah seperti ini itu maksimal 250 user Pak maksimalnya. Dan untuk live event boleh saya bilang live event itu nanti hanya satu arah, jadi hanya presenter dan nanti selebihnya attendee itu tidak boleh ngomong lah seperti itu. Jadi hanya question and answer. Jadi itu kalau live event itu bisa sampai 10.000 user. Biasanya digunakan untuk seperti off meeting yang besar atau gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, saya mau menambahkan, yang join tidak perlu Office 365. Office 365 itu yang join itu yang harus invite meeting calendar itu harus memiliki lisensi Office 365. Jadi untuk external user boleh saya bilang itu tidak perlu Office 365 seperti untuk video meeting, calling itu boleh. Oke, saya host Teams pada saat konferensi ini bisa di take over atau di handover ke partisipan lain. Itu nanti di belakang Pak, saya contohkan beberapa set konfigurasi yang harus dilakukan Pak. Jadi itu bisa kita mitigasi jadi untuk yang present hanya beberapa orang gitu Pak. Mungkin saya apakah bisa cross collaboration antar company asalkan memiliki lisensi 365 itu bisa Pak untuk collaboration ya. Dan untuk invite as a guest itu bisa dan bisa dilakukan konfigurasinya gitu. Oke, saya lanjut lagi Pak ke security Microsoft Teams. Security Microsoft Teams itu apa aja sih? Nah, ini ada beberapa. Jadi kita single admin center untuk simplify manajemennya, terus juga sudah ada di berbagai macam data center. Nanti juga kita bisa lihat kita di data center di mana gitu. Untuk auditnya atau reportingnya pun ada gitu. Untuk audit log seperti itu ada. Jadi kita bisa melakukan tracing log itu bisa gitu. Nanti untuk tracing lognya nanti akan saya demokan, Pak. Nah, ini yang enkripsinya seperti apa? Nah, enkripsinya dari traffic ini seperti ini, Pak. Jadi untuk client to server itu misalnya chatting itu kita di-encrypt by TLS. Untuk video sharing seperti ini bisa TLS atau bisa SRTP, biasanya SRTP gitu. Kalau untuk audio video sharing gitu itu pakai TLS. Jadi semuanya di sini sudah terencrypt Pak. Jadi tidak usah takut untuk datanya leak untuk bocor. Gitu. Nah ini contohnya. Ini contohnya beberapa. Jadi untuk message, image, dan file ini seperti ini. Jadi nanti
flow-nya seperti ini. Jadi files itu tersimpannya untuk Teams files tersimpannya di SharePoint, sedangkan untuk chat files yang ada di files itu tersimpannya di OneDrive. Nah, untuk recording itu tersimpannya di Stream, gitu. Dan boleh saya tambahkan kalau untuk kalender meeting itu kita terintegrasi dengan Exchange. Jadi kalender maupun kontak itu terintegrasi dengan Exchange. Jadi seamless lah. Nah, ini beberapa compliance yang sudah dimiliki oleh Teams. Teams itu sebagai compliance di beberapa compliance yaitu ISO 27001 yang seperti yang biasa kita jumpai. Oke, ada ISO 27018 dan HIPAA dan EU model. Nah, nanti saya langsung ke demo aja, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mulai demo untuk penggunaan features Teams aja. Jadi ini nih. Jadi tim saya, screen saya terlihat semuanya, oke. Nah, di sini di Teams itu kita ada namanya activity atau feed. Nah, ini biasanya digunakan untuk memudahkan kita dalam melihat apa aja sih yang udah kita dilakukan gitu, atau dipanggil. Nah, ini juga bisa kita filtering seperti itu. Nah, kita masuk ke chat. Oke, boleh. Semuanya bisa dengar saya? Maaf. Saya dengar. Oke, Pak. Saya lanjut, Pak. Soalnya tadi ada beberapa di chat, ada yang nggak bisa dengar suara. Nah, seperti ini. Saya mulai dari private chat seperti ini, Pak. Ini private chat, fitur-fitur dari private chat. Private chat itu biasanya kita one-on-one chat dengan seseorang yang nah, di private chat itu ada beberapa fitur, Pak. Ada formatting, ada kita bisa menambahkan attachment. Attachment ini nanti kita bisa upload. Nah, di belakangnya itu kita engine-nya OneDrive, Pak, kalau untuk chat ini. Jadi akan terupload ke OneDrive dan kita sebenarnya di belakangnya sharing link-nya. Dan kita juga bisa melakukan schedule meeting di sini. Langsung tanpa kita harus bikin di kalender seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa features, Pak. Jadi ada video call, voice call, maupun screen sharing. Jadi kita langsung mengaktifkan untuk calling meeting untuk screen sharing. Untuk melihat apa aja files yang ada di kita sharing, ini kita bisa lihat di files di sini, Pak. Itu ada files yang ada di sini. Itu kita bisa download atau kita bisa open untuk co-authoring. Jadi baik di chat, private chat maupun di Teams kita bisa melakukan co-authoring. Dan untuk menambahkan user kita bisa menambahkan di sini, Pak. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Pak, kalau yang Teams ini chatnya itu bisa masuknya ke mana ya tersimpannya kan? Kalau Skype itu bisa masuk ke email Outlook ya. Kalau Ini sama sih, Pak. Sama dengan Skype. maksudnya tersimpan historinya ada di Outlook gitu, Pak. Iya, di sini ada ininya, message-nya. Jadi ini ke Exchange, Pak. Gitu. Tetap sama kayak Skype for Business.
ada di table di sininya Pak, di message-nya. Message pindahnya ke Exchange untuk compliance, dan itu kita bisa retensi, bisa melakukan setting retensi untuk chattingnya. Oke, Mau tanya lagi Pak. boleh Pak. Kemarin kita sudah melakukan video call menggunakan Teams Ya, di dalam hall ruangan seperti itu. boleh. Nah, suaranya itu dia feedback balik ke masing-masing pengguna Teams itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan Skype, itu dia suaranya dia mengecil tapi tidak feedback. Apakah Teams punya fitur seperti itu, Pak? Fitur punya untuk feedback. Kalau feedback itu biasanya dari mikrofon sih Pak, kalau yang sering kita alami Pak, dari mikrofon dari komputernya. Jadi pada saat voice-nya keluar itu feedback ke dalam Pak. Gitu. Kemarin perbandingannya sih Pak, dengan komputer dan mikrofon yang sama, kita menggunakan Teams. Itu ada feedback. Tapi ketika kita menggunakan Skype, itu tidak ada feedbacknya Pak. Teredam ya. Oke, mungkin itu notes dulu kali Pak ya, kalau boleh. Oke Pak. Pak Ahmad, ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Erwin. Apakah Outlook 2010 sudah bisa embed dengan Teams sehingga bisa invite join meeting dari Outlook-nya? Karena pernah terjadi tidak muncul di Outlook 2010, tapi kalau 2016 atau 2019. Iya, kalau itu O365 supportnya sampai dari 2013, 2016, dan 2019. 2010 belum support sih. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Tandra. Apa perbedaan antara free license user dengan paid license user? Ini juga ada dari Ibu Olivia. Kalau yang free trial tidak bisa diadakan meeting dan tidak ada kalender ya? Oke, untuk free light yang trial itu boleh dibilang untuk menggunakan kalender itu kita harus menambahkan exchange lah gitu di atas ya. Jadi bisa dibilang kita harus ada exchange atau menggunakan hybrid. Jadi kalau hybrid itu di bawah dan di atas ada untuk emailnya. Lalu selanjutnya dari Pak Johan, apakah bisa integrasi dengan Cisco Roomkit? Kalau Cisco, Zoom membutuhkan konektor, lalu untuk kalender apakah minimal harus Office 365 Basic atau Exchange Online saja bisa? oke. Kalau untuk kalender itu bisa dibilang Office 365 itu sudah, baik itu bisnis ataupun enterprise, sudah termasuk di Exchange. Sudah ada Exchange-nya. Sudah ada Exchange. Ada beberapa plan yang sudah ada Exchange. Jadi uh, memang ada beberapa plan yang ada kalendernya. Oke, saya lanjut untuk invitation Teams. Apakah harus di-accept dulu baru kita join? Tidak bisa accept, kita otomatis bisa join. Nah, itu ada beberapa policies Pak yang bisa kita konfigurasi untuk join meeting. Jadi misalnya seperti anonymous user atau guest, itu kita bisa konfigurasi. Iya Pak, kalau untuk kalender itu terintegrasi dengan Exchange Calendar Pak. Jadi semua yang ada di Exchange terintegrated dengan di Teams Calendar di sini.
bagaimana partisipan eksternal untuk join ke corporate? Ya, harus ada Microsoft, dibikin Microsoft account dulu Pak. Atau itu as a guest, kalau misalnya kita melakukan meeting video call seperti ini, bisa as a guest aja Pak. Jadi tinggal langsung tulis nama dan kita bisa update permission di Teams-nya untuk boleh masuk atau tidak. Oke, saya lanjut lagi. Saya nanti dibantu oleh Pak Devan dan Pak Zul. Untuk ini beberapa pertanyaannya saya lanjut ke Teams. Nah, saya di Teams ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Teams ini boleh dibilang grup. Grup ini kalau di platform chatting lain itu kita mengenalnya grup ya. Nah, biasanya kalau di sini, di Teams ini kita membedakannya, kalau di platform lain kita harus membuat satu grup baru untuk membuat grup-grup lain. Gitu. Kalau di Teams kita bisa menambahkan channel namanya. Jadi pada saat kita bikin Teams, kita akan terbuat satu channel baru namanya General. Itu semuanya ada di sini. Semuanya pas pertama kali buat ini ada. Dan kita bisa menambahkan add channel di sini. Gitu. Nah, untuk permission-nya di Teams ini kita bisa melakukan permission-nya Pak. Jadi ada beberapa permission yang bisa kita atur. Contohnya member permission. Member permission itu kita bisa melakukan update channel atau seperti itu. Nah, ini ada beberapa permission yang bisa dilakukan. Gitu. Misalnya membernya boleh edit aja atau membernya nggak boleh edit. Gitu. Nah, selain itu untuk partisipan eksternal itu boleh saya bilang guest itu nanti ada beberapa, jadi beberapa permission. Biasanya permissionnya bisa delete channel atau enggak, atau update channel atau enggak. Dan juga kalau untuk guest itu, kalau untuk sekarang bisa melakukan co-authoring. Jadi untuk external user bisa melakukan co-authoring di sini. Nah, ini untuk permission-nya. Nah, di Teams ini uniknya jadi kita bisa menambahkan fitur untuk history. Jadi pada saat member lain masuk, itu historinya tidak hilang chatting-chatting yang sebelumnya, atau bisa kita konfigurasi dari bulan apa atau dari kapan itu ada. Nah, untuk co-authoring sendiri kita bisa langsung klik file yang ada di sini aja. Ini saya contoh klik file yang ada di sini. Nah, di co-authoring ini kita bisa melakukan edit file bareng-bareng Pak, Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa melakukan conversation. Jadi dalam edit file gitu, kalau misalnya kita mau chatting-chatting itu kita bisa langsung di sini. Bahkan kita langsung video call pun bisa dari Meetup di sini. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, saya lanjut ke kalender. Di kalender di sini, nah kita di sini ada dua Pak, namanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya schedule meeting dan live event. Live event itu boleh saya bilang nanti ada semacam presenter dan produser, dan ini satu arah. Jadi question and answer-nya hanya boleh nanya, tidak boleh bersuara. Dan ini mensupport sampai 10.000 user. Sedangkan kalau yang schedule meeting ini kita bisa melakukan di sini, dan ini maksimal 250 user. Kita bisa add a guest bahkan di luar eksternal yang tidak memiliki lisensi Office 365 pun bisa. Misalnya as a guest. Nah, itu bisa. Jadi tinggal send.
dan nanti akan terkirim emailnya. Nah, saya akan mulai ke mengenai file sharing di SharePoint maupun di OneDrive. Nah, di OneDrive maupun SharePoint itu kita bisa melakukan proteksi dari sisi file, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini diupload ke SharePoint atau OneDrive, Bapak Ibu sekalian. Untuk SharePoint itu hanya kita bisa akses dari internal organisasi. Jadi boleh dibilang SharePoint itu corporate storage, dan itu untuk mengakses ke SharePoint kita harus punya akun di dalam organisasi itu. Kalau untuk ke publik di luar, kita biasanya menggunakannya OneDrive. Nah, di sini saya akan contohkan untuk OneDrive bagaimana sharing filenya. Kita bisa langsung klik di sini, di titik 3 ini. Kita bisa klik share. Dan kita bisa pilih anyone with the link. Nah, kita di sini bisa ada beberapa permissionnya, Pak. Jadi kita bisa atur permissionnya. Jadi misalnya kita bisa allow editing, kita bisa set expired date-nya kapan, misalnya seminggu lagi. Kita bisa set passwordnya kalau misalnya diperlukan. Gitu. Kalau perlu bahkan kita block download. Jadi cuman view only gitu, itu bisa. Gitu. Jadi yang kita bagikan itu bukan filenya, tapi hanya linknya. Jadi kita sewaktu-waktu kita bisa stop share link itu, dan semua orang yang dengan link itu tidak mendapatkan file lagi kecuali mereka sudah download atau mereka capture sendiri. Gitu. Dan di sini ada beberapa pilihan, jadi contest with link, ada beberapa organisasi. Kalau di organisasi bahkan bisa kita block download. Nah, ini ada people with existing access, yang sudah ada gitu. Ini spesifik people. Kalau kita mau hanya ke beberapa orang aja. Dan di sini pun untuk memudahkan co-authoring tadi ya Pak. Jadi kita juga ada version history. Nah di sini karena historinya masih satu, jadi ini historinya cuma satu, jadi belum ada diedit, dan ini maksimal satu version ini sekitar 30 hari, dan version historinya itu bisa sampai lebih dari 100 bahkan 300. Oke. Saya lanjut ke SharePoint. Nah, di SharePoint pun kita bisa share juga, tapi di sini ini kebetulan masih di dalam informasi. Oke, saya buka SharePoint dulu. Nah, untuk SharePoint ini seperti ini, Pak. Jadi kalau di SharePoint itu kita tidak bisa melakukan anyone with link, karena ini di dalam satu organisasi aja, karena bentuknya SharePoint. Jadi hanya yang di dalam organisasi yang bisa mendownload atau membuka file ini. Gitu. Jadi ada perbedaan dari penggunaannya baik itu OneDrive maupun SharePoint. Oke.
berapa waktu paling lama link SharePoint expired, kita juga setting expirednya. Nah itu link expired itu kalau misalnya kita nggak setting expirednya itu selamanya akan tetap ada, jadi gitu. Selama belum di stop sharing dan itu masih ada gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah ini kita ke Teams admin. Jadi di Teams itu ada punya kita admin center lah, boleh dibilang. Nah di sini kita bisa melakukan beberapa policies yang ada. Jadi contohnya di sini ada meeting policies. Ini saya contohkan meeting policies. Oke, ini nah di meeting policies itu biasanya ada beberapa. Jadi contohnya ini ada allow feed now in channel, kita bisa turn on atau turn off gitu. Allow channel kita bisa. Nah, untuk content sharing pun kita bisa mengatur nih hanya satu aplikasi atau semua screen kita, atau kita disable gitu. Bahkan untuk di sini kita bisa external participant pada saat kita meeting gitu bisa request control apa enggak. Kalau di sini di off, jadi nggak bisa melakukan request control gitu. Nah di sini ada beberapa nih participant and guest. Misalnya Bapak Ibu sekalian anonymous people gitu. Pada saat meeting gitu itu nggak bisa melakukan start meeting kalau di sini policy-nya off gitu. Jadi harus host atau yang di dalam internal organisasi gitu. Nah, di sini juga ada namanya admit people. Jadi mungkin kalau di eksternal UART, di eksternal kita menginvite ke eksternal dan itu ada guest, kita harus melakukan admit untuk masuk ke dalam room meetingnya lah. Boleh dibilang nanti kita harus ketok dulu kita harus ketok dulu baru kita boleh masuk ke ruangan. Nah kita bisa setting di sini. Jadi selain lebih secure, jadi di sini bisa everyone, kalau maunya everyone semuanya, semua orang bisa admit, atau cuman yang di organisasi gitu itu bisa. Nah kita juga bisa setting di sini untuk dial user to bypass lobby. Nah ini juga kita bisa enable live caption kalau ini partisipan nggak bisa melakukan enable, hanya yang di organisasi. Nah ini allow chatting in meeting, jadi kalau misalnya di disable, jadi Bapak Ibu sekalian cuma hanya ngobrol aja gitu untuk dengan kami. Ini di enable, jadi semuanya bisa melakukan itu. Oke, saya ke meeting setting. Nah, di sini juga, nah ini kalau di sini kita uncentang unchecklist ini, kita turn off, nanti anonymous user nggak akan bisa masuk ke dalam meetingnya. Jadi nggak ada, cuman kita aja yang dalam organisasi yang bisa join meeting gitu. Seperti itu. Nah ini ada live event policies yang seperti sebelumnya saya bilang ada live event. Nah di sini bisa kita konfigurasi, misalnya siapa aja yang bisa join live event. Everyone in the organization. Kalau biasanya kalau untuk public, untuk live event public kita harus mengatur jadi everyone. Jadi semua orang itu boleh join. Kalau everyone in organization nggak bisa join secara publik. Nah, live event setting ini untuk konfigurasinya apakah pakai third party provider atau enggak. Nah, saya lanjut ke message policies. Nah, ini message policies ini berlaku global, jadi semua yang ada di Teams itu
perlakuannya seperti ini. Nah, ini ada misalnya ownernya nggak bisa delete message, boleh apa enggak, boleh delete send message atau enggak, boleh edit atau enggak gitu. Ini banyak di sini. Kita bisa konfigurasi di sini gitu. Oke. Ya. Saya lanjut ke mengenai audit. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian biasanya kan untuk perlu log untuk pembuktian biasanya gitu. Nah, kita di sini juga ada audit. Kita bisa lihat di sini di linknya di protection.office.com. Kita bisa lihat di search dan audit toxins. Nah, kita bisa search di sini activity apa aja yang kita bisa lakukan. Di sini ada banyak sekali. Start date-nya dari kapan, end date-nya dari kapan, dan nanti hasilnya di sini, dan kita bisa ekspor resultnya seperti itu. Kita bisa download result untuk kebutuhan audit. Jadi misalnya di sini ada user login, seperti itu. Ini ada search, dan bentuknya CSV, gitu. Ini login, filenya di review, seperti itu. Ini semua log access yang ada di Teams ada di sini. Oke. Sebentar. Untuk log ini by default semuanya ada. By default semuanya ada untuk log ini. Oke, saya lanjut ke retention. Nah, kita bisa bikin retention dari satu Teams. Jadi untuk misalnya kita buat Teams-nya namanya untuk HR misalnya. Kita bisa di HR itu kita punya policy 10 tahun untuk datanya gitu misalnya. Kita bisa lakukan di sini. Jadi di sini kita bisa melakukan retensi. Misalnya berapa tahun? Ini 7 tahun contohnya gitu. Ini kita di next aja, dan nanti kita ke bawah nih Pak, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Teams Channel and Message dan Teams Chat. Jadi kita bisa melakukan Teams Chat itu untuk user. Kalau Teams Channel and Message ini buat Teams. Jadi misalnya ada beberapa Teams di sini. Nah, ada beberapa Teams, kita add di sini dan kita bisa apply untuk policies yang retensinya gitu. Jadi defaultnya retensinya itu selamanya akan tersimpan. Cuman kalau Bapak Ibu sekalian konfigurasi di retensi di sini itu misalnya tadi saya setting 7 tahun, itu maka pada saat beres 7 tahun dari ke belakang itu di delete gitu. Itu. Saya lanjut lagi. Nah, ini security label. Nah, ini kalau ini kita boleh dibilang ini security dari sisi file. Nanti saya contohkan untuk ini. Ini terintegrasi dari Teams, terintegrasi dengan Azure Information Protection. Jadi untuk menggunakan labeling sensitivity label ini kita harus menambahkan add-on AIP atau menggunakan Microsoft 365 L3 gitu. Nah, pada saat meeting tadi ada yang sempat tanya
mengenai ini bisa di take over atau enggak presentnya. Nah, di sini saya contohkan, ini ada testing meeting saya. Biasanya ini yang untuk melakukan konfigurasi seperti ini hanya organizer atau yang membuat meeting tersebut. Jadi meeting tersebut itu bisa kita konfigurasi. Siapa aja yang bisa bypass ke dalam lobbynya. Jadi bukan hanya global yang kita bisa konfigurasi, kita juga bisa konfigurasi dalam setiap meetingnya. Dan siapa aja yang bisa present. Jadi misalnya hanya orang-orang di organisasi kita aja gitu misalnya, atau cuman specific people gitu, itu bisa. Gitu. Atau cuman saya aja itu bisa. Jadi nggak sewaktu-waktu di tengah jalan, di tengah meeting gitu terus tiba-tiba ada yang share screen yang sesuatu yang tidak benar gitu, itu kita bisa mitigasi dari sini. Gitu. Udah. Oke, saya akan melanjutkan ke demo AIP. Demo AIP ini boleh dibilang demo AIP ini dibilang security dari level file. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pada saat OneDrive atau SharePoint itu kita harus share linknya, itu kita harus maintain linknya itu seperti apa. Kalau di sini kita bisa maintain dari sisi filenya. Jadi filenya itu dilabelin ini, jadi filenya ditempelin suatu label dan nanti kita bisa track maupun monitor file itu kemana aja dan file itu dibuka oleh siapa aja. Nah ini saya ada contohkan satu word file isinya seperti ini dan kita akan labelin contohnya saya akan labelin ini, kita melabelkan sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Untuk setiap dokumennya kita harus labelin, kalau nggak di label nanti tidak bisa dilakukan track setiap file itu. Nah kita untuk ini kita coba untuk confidential and finance. Nah, seperti ini. Jadi ini contohnya. Jadi setelah saya melakukan labeling, ini kita bisa ada headernya, kita ada watermarknya di belakangnya, terus ada footernya di bawahnya. Jadi setiap label ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Jadi bisa banyak label gitu. Jadi kita bisa atur label-label itu. Dan setelah ini saya mau share ke misalnya custom permission. Nah, ini kita bisa melakukan proteksi dari sisi custom permission-nya juga. Jadi misalnya kita mau kirimkan ke beberapa orang gitu, misalnya view only gitu. Saya contohkan ini ke teman saya. Oke. Oke, ini saya contohkan ke saya dan kita bisa setting expired date-nya kapan. Soalnya besok tanggal 26 saya apply. Oke. Sebentar.
Nah, ini saya udah apply permission dan ini saya save dokumennya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Dan nanti oke, saya akan coba kirimkan filenya. Sebentar, saya coba dulu. Sebentar, saya login dulu sebentar. Oke, saya stop share bentar sambil melihat tiketnya ada. Oke. Ditunggu sebentar Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah. Saya screen share lagi. Saya screen share lagi untuk bagaimana AIP ini bekerja. Jadi ini saya akan kirimkan file ini, file yang tadi demo AIP ke Ahmad. Nah, ada dua file, dua email yang saya kirimkan, yang satu authorized dan yang satu tidak authorized.
Ini filenya sudah dikirimkan. Nah, di sini sudah ada file yang dikirimkan. Nah, ini untuk yang unauthorized, kita akan seperti ini. Jadi pada saat dibuka, tidak ada write yang dibolehkan. Jadi tidak bisa dibuka. Gitu. Jadi pada saat dibuka pun nggak bisa, gitu, karena kita nggak memberikan otorisasi ke user ini. Gitu. Sedangkan di sini nah, ini saya membuka dengan email saya yang tadi sudah diberikan permission. Jadi boleh dibuka dan hanya view only gitu. Permissionnya hanya sampai tanggal 26 bulan 4 tahun 2020 gitu. Dan ini hanya bisa view only, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini di sini pun saya nggak bisa apa-apa, edit pun nggak bisa, ngeprint pun nggak bisa gitu. Dan di sini di sisi level proteksinya file. Jadi kita memproteksi dokumen tersebut dan memonitor dokumen tersebut. Oke. Saya kembali lagi. Nah, selain itu kita bisa juga melakukan monitoring untuk file-file itu. Jadi nanti di sini kita bisa melakukan monitoring untuk file. Nah, kita bisa klik di sini, di protect di sini, kita klik track and revoke. Nanti akan diarahkan ke satu link siapa aja. Nah, ini ada satu view dari saya dan ini yang not view karena tadi deny nggak ada akses ya. Ini jadi kita bisa lihat proteksinya dari sisi view. Oke. Dari saya mungkin itu aja dari sisi Microsoft Teams-nya. Nah, kalau ada pertanyaan saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau langsung bertanya boleh langsung di turn on mic-nya aja. Pak Ahmad, ini ada beberapa pertanyaan di chat. Yang pertama dari Pak Daniel Natalo, apakah Teams ini bisa running di HP? Ya, Teams ini bisa running di mobile, baik itu iOS maupun Android, bahkan iPad pun bisa. Oke. Oke, selanjutnya dari Pak Cesar, apakah ada batas upload file size di Teams? Share files di Teams, apakah bisa dilihat limit size-nya? Tidak ada batasannya sih kalau untuk size limit di Teams, selama OneDrive dan SharePoint-nya masih ada storage-nya, masih bisa. Selanjutnya dari Pak Erwin. Sebentar. Apakah tadi kan nggak ada batasan ya? Bisa di limit nggak gitu? Kayak email kan bisa kita limit nih maksimal berapa gitu. Oke, mungkin setahu saya itu nggak ada limitnya sih Pak, gitu. Kalau itu. Oh, oke. Oke Pak, nanti ada detailnya ada di file, nanti kami juga akan upload juga ke dalam room chatnya. Itu ada penjelasannya Pak nanti. Untuk itu nanti itu bisa dilimit Pak, ada penjelasannya, nanti kita share. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Erwin. Anggap sudah ada license 365.
kita buat invite meeting dari Teams app, langsung apakah otomatis masuk kalender di Outlook? Ya. Jadi Pak Erwin ini ada pengalaman invite via app Teams, ada yang masuk, ada yang enggak di Outlook-nya. Oke. Sebenarnya kalau via Teams Apps semuanya nge-sync ke kalender Outlook semua sih secara otomatis gitu. Lalu dari Pak Triwahono, create schedule harus di kalender Teams. Apakah tidak bisa dari kalender Outlook? Bisa saya contohkan dari kalender Outlook seperti ini. Saya bisa lihat screen share saya kan. Kita bisa klik di kalender di sini, kita bisa new Teams meeting. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada tanggalnya, siapa aja, available room-nya. Terus di sini sama seperti kita bikin di Teams kalender seperti ini. Ini ada di sini. Oke, selanjutnya dari Pak Olga, kalau develop apps itu di MS Team atau Office 365 ya? Kalau develop apps itu lebih ke Power Apps. Jadi nanti dibantu sama tim developer untuk Power Apps-nya di Selanjutnya dari Pak Sutriyono, berapa waktu paling lama link SharePoint expire jika kita tidak setting expirednya? itu akan selamanya selama belum kita stop share. Selanjutnya ada pertanyaan, jika kita kirim invitation kepada user lain untuk join video conference, user tersebut harus menggunakan Microsoft Edge, apakah benar? Bisa dari Chrome, bisa dari Firefox, bisa dari Edge. Safari masih coming soon, seperti itu. Selebihnya dari desktop. Lalu dari Ibu Wita, audit log ini apakah juga terdapat di E1? Di semuanya sudah ada audit log untuk itu. Selanjutnya dari Pak Muhyiddin, fitur chat Teams di mobile apps bisa reply by line sehingga lebih mudah saat membalas topik diskusi yang chatnya belum dibalas. Tetapi saya tidak temukan fitur tersebut di versi desktop apps. Apakah ada? Ya, nggak ada sih kalau untuk fitur reply by line untuk di desktop. Oke. Selanjutnya dari Ibu Wita lagi, jika sudah di-set retensi, apakah Microsoft akan menyimpan salinan jika retensinya habis? Ini ada beberapa, Mbak Livi, ini ada beberapa yang kita rekap. Oh, oke. Ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin saya langsung bacakan aja. Oh ya, boleh. Nah, ini retensi ya. Kalau retensi, apakah menyimpan retensinya jika habis? Tidak, akan dihapus sampai retensi sampai 93 hari. Setelah itu permainan hilang. Ada dokumen yang kita share untuk itu. Share file di Teams bisa di limit. Nah, itu di SharePoint set bisa di limit. Ada beberapa link yang kita sertakan di sini untuk dokumentasinya. Apakah ada batasan untuk setiap channel dalam satu site? Iya, ada batasannya sekitar 200 channel dalam satu site. Oke. Setelah meeting, apakah chat bisa di stop juga? Tidak bisa, karena dalam satu thread dan kita tetap kolaborasi di chat itu sendiri. Oke. Pada saat chat
Teams, apakah fitur bahwa pesan yang kita kirim sudah dibaca sama siapa. Untuk fitur read seperti Android gitu belum ada di Microsoft Teams. Oke. Apakah file yang sudah di IP bisa dilihat hanya di organisasi atau perusahaan saja, jadi di orang di luar organisasi tidak bisa melihat atau open file tersebut sesuai dengan permission yang diberikan. Jadi kalau permissionnya di-assign ke beberapa orang di luar organisasi seperti saya tadi sebelumnya, itu orang itu bisa melihat konten, tapi hanya konten yang saya share. Kalau misalnya ada respon dari pertanyaan ini, boleh nggak apa-apa langsung on mic aja, jadi bisa langsung tanya jawab langsung. Apakah hasil rekaman? Iya, nanti kita kirimkan ke email masing-masing dari sisi link OneDrive. Nah, kalau yang Polycom itu kita ada solution dengan Polycom itu memiliki lisensinya E5 atau Microsoft 365. Di-share ke share folder dari OneDrive 365 ke eksternal dengan OneDrive personal itu bisa semacam add my drive, bisa dilakukan seperti itu. Untuk Teams on web limitasinya share recording. Dari Pak Johan belum kejawab soal itu ya, Cisco Rootkit. Ya. Oke. Itu lagi kita coba cari dulu sih. Bentar. Teams ini bisa digunakan oleh semua skema lisensi 365. Bisa, Pak, untuk itu. Sama tambahan masih seputar kalender di Teams. Ini salah satu user saya tuh kadang muncul kalendernya, kadang enggak gitu loh. Nah, itu bisa dikasih ini enggak ya, guidance kalender di Teams itu munculnya karena apa dan kenapa bisa hilang gitu. Boleh confirm dulu Pak, kalendernya fitur di kiri ini, di tampilan kiri nggak ada kalendernya, atau pas diklik kalendernya ternyata kosong? Di kalender tuh nggak ada, di sebelah kiri tidak ada opsi kalender. Kadang muncul, tapi kadang nggak, Pak? Atau memang yang user yang nggak muncul, atau user yang muncul selalu muncul? Jadi mungkin sekitar 2 hari yang lalu tuh masih ada kalendernya. Nah, hari ini di login ternyata hilang opsi kalendernya. Kalau boleh tahu license-nya apa, Pak, yang digunakan? Office 365 atau Teams Trial atau apa? Jadi ada Office 365 Pro Plus dan ada mereka dapat exploratory ya. Exploratory ya. Nah, kalau yang di kiri itu nggak ada kalender, biasa itu yang kemungkinan karena dia pakai Teams yang free atau yang kayak Teams Exploratory itu kan termasuk yang free itu, Pak. Jadi kalau seperti yang dijelasin tadi, kalau Microsoft Teams-nya tidak dengan license Office 365 itu tidak ada fitur kalendernya. Karena kalender ini termasuk bawaan dari fitur Exchange Online. Gitu. Sedangkan Exchange Online juga termasuk di Office 365. Di Pro Plus dapat nggak? Di Pro Plus belum dapat. Jadi dia minimal itu harus di Business Plan, di Business Essential atau di E1 itu dapat. Tadi sempat ada yang nanya juga kan yang terkait apa kalender. Kenapa kalendernya nggak bisa nih? Kalau Teams bisa, karena mesti dicek license-nya itu apakah Teams doang atau ada juga untuk mencakup Exchange Online. Gitu. Jadi kalau kalender pokoknya ada hubungannya dengan Exchange Online. Oke, kalau untuk case saya ini sebenarnya agak unik karena ada dua user nih. Jadi user A sama user B. Yang user A ini yang tadi punya problem kalendernya nggak muncul. Nah, di user B ini kalendernya ada. Mereka satu organisasi, tipe license-nya pun di setupnya sama.
Cuman yang user B ini kalendernya ada di Teams. Kalau user A dengan konfigurasi yang sama nggak muncul kalendernya, itu yang agak bikin bingung nih gitu loh. Padahal udah di settingnya udah disama semua sih kalau menurut mereka. Atau nanti gini aja deh, kita bikin sesi sendiri aja buat resolve isu ini. Ya. Gimana? Ya, Ahmad sama Santo mungkin nanti kita bikin mini sesi aja ya buat Boleh. isu Karena kalau yang itu kan lebih ke spesifik troubleshoot ya. Nanti kita lihat lebih troubleshoot. spesifik. Betul. Oke. Thank you. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian, bisa langsung tanya jawab aja. Kalau nggak mau chat, nggak mau ditulis di chat, boleh langsung. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu sekalian mohon bantu untuk mengisi feedback form pada link yang saya telah taruh di chat. Mau tanya Pak, kalau yang sesi sekarang kan ini lagi sesi Teams ya. Kalau untuk AIP sendiri, apakah ada nanti bisa ada dokumentasinya atau sesi tersendiri Pak? Untuk AIP lebih dalam lagi ya Pak ya? Betul Pak. Boleh. Pak, saya mau tanya ini Pak. Saya dapat kasus yang agak unik sih Pak. Jadi saya punya user nih Pak pakai Microsoft Teams yang esensial itu Pak. Dan itu kita buat login itu, misalkan login di komputer A, terus saya itu bisa. Terus saya login di komputer B itu untuk loginnya itu gagal terus Pak untuk join meetingnya. Pernah dapat kasus kayak gitu enggak Pak ya? Belum pernah sih Pak kalau itu. Coba nanti kita lihat lagi Pak untuk yang itu. Iya Pak, terima kasih. Pak Ahmad, ini juga ada pertanyaan dari Pak Hendra. Saat membuat meeting di Outlook ada error, you cannot connect to the server right now. Ini kenapa ya Pak kira-kira? Biasanya kalau itu masalah koneksi sih Pak, dicoba lagi boleh gitu. Mau tanya,
kalau ini Teams ini yang membedakan dengan Skype for Business itu apa ya kan dengar-dengar Skype juga mau hilang ya di 2021 ya. Iya, benar Pak. Yang membedakan gini Pak, kalau di Teams itu saya share screen aja Pak. Nah, di Teams itu kita bisa melakukan namanya co-authoring Pak di sini. Ya, sebentar. Nah, di sini kita bisa melakukan co-authoring Pak. Jadi kita di sini di Teams ini kita bukanya langsung baik itu PowerPoint, Excel atau apapun kita bisa langsung buka di sini. Jadi PowerPoint online atau apa gitu kita langsung buka, langsung edit di sini Pak. Gitu. Sedangkan kalau di mana lebih ke platform chatting sama meeting gitu. Dan satu lagi Pak, di sini kita bisa menambahkan namanya tab Pak. Jadi di sini ada beberapa aplikasi, contohnya Excel, OneNote, PDF, bahkan Power BI pun kita bisa embed di sini. Nah, gitu. Nah, kalau ini di sisi tabs di sini, di chat, berbeda lagi dengan tabs yang ada di sini. Kalau tabs di sini kita ada namanya form dan planner. Form dan planner itu biasanya kalau form digunakan lebih ke kayak survei, untuk survei. Kalau planner lebih ke simple task management gitu. Gitu sih Pak. Itu yang membedakannya Pak. Jadi lebih banyak hal yang kita bisa lakukan di Teams ketimbang di Skype for Business gitu. Mungkin menjawab Pak, atau mungkin ada pertanyaan yang lebih lagi? Pak Ahmad, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Dina. Untuk remote control harus antara aplikasi Teams? Ya, kalau dari aplikasi ke web bisa atau tidak? Untuk remote control antar aplikasi, biasanya antar aplikasi sih. Lalu Nah, ini juga terkait remote control, dari pertanyaan dari Bapak Nur Arifin, kenapa ketika remote control melalui share screen di Teams, ketika melakukan perintah run as different user, lalu muncul dialog box untuk memasukkan username dan password, kita tidak bisa mengetikkan apapun pada dialog box tersebut dan juga tidak bisa menutup dialog box tersebut. Jadi harus minta tolong orang yang sedang kita remote untuk menutup dialog box tersebut baru bisa remote lagi. Itu coba nanti kita tampung dulu sih kalau yang ini. Kita harus cari dulu. Mungkin saya lanjut ke yang Pak Edi kali ya. Untuk yang user yang hanya pakai Teams on web berarti belum bisa kolaborasi file. Bisa Pak, untuk web juga kita bisa langsung kolaborasi file di situ. Integrasi dengan SFB sebentar. Itu ada.
Oh iya Pak, mau tanya tuh, kemarin kita ada case seperti ini. Jadi ada user yang dapat invite meeting, dia belum punya aplikasi Teams-nya, dia mau lanjutin pakai web ya Pak. Ya. Nah itu browser apa aja ya Pak yang support? Soalnya kemarin itu saya cobain pakai Firefox, dia nggak bisa. Terus pakai Internet Explorer 11 dia nggak bisa. Dia masih pakai Windows 7 32 bit SP1. Eh, Pakai akhirnya kita install dulu deh itu aplikasi Teams-nya. biasanya pakai Chrome Pak, Chrome, Firefox yang latest semuanya, sama Edge Pak yang 11 gitu sih. Kalau untuk Internet Explorer belum support gitu, lebih ke Edge Pak. Oh, oke. Soalnya kan masih Windows 7 jadi bawaannya kan masih IE 11 gitu. Ya. Menjawab yang ini yang Pak Andri Kusuma, saya share screen lagi untuk yang ini. Jadi di sini kita bisa melakukan external access untuk Skype for Business. User bisa communicate with Skype for Business Skype user atau enggak, atau ini bisa ada permissionnya di sini. Gitu. Kita bisa atur di sini Pak untuk pengaturannya. Jadi kalau seandainya kita mau lakukan itu berlaku saat meeting aja atau bisa dengan fitur chat aja biasa gitu? Oke. Kalau itu mungkin nanti saya coba tampung dulu yang itu. Oke. Untuk fitur chat, baik itu fitur chat maupun callingnya ya Pak ya. Iya betul. Oke. Untuk E3 yang sudah menggunakan IP harus beli lisensi lagi nggak Pak? Untuk IP ini adanya di M365 E3 maupun E5. Kalau yang belum ada itu kita harus add on lisensi IP-nya sendiri. Apakah boleh dikirim guidance-nya penggunaan Teams-nya? Iya Pak, nanti kita akan kirimkan untuk guidance-nya Pak. Nanti ada baik itu dari video maupun dari dokumentasi PDF. Untuk yang menjawab yang mengenai IP lebih dalam, nanti untuk itu nanti boleh kita diskusi mengenai M365 sih Pak. Gitu. Kapan waktunya Pak? Nanti bisa didiskusi Pak kalau yang itu sih Pak. Nanti lagi kita bahas internal juga untuk sesi M365-nya. Nanti akan kita infokan lebih lanjut lagi. Oke, mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Apakah ada batasan channel dalam satu account Microsoft? Lebih ke batasan channel di Teams-nya sih, yang 200 channel. Itu sih Pak. Apakah ada planning untuk remote Teams, fitur remote desktop? Sebenarnya sudah ada Pak untuk remote desktop itu. Kalau saya share screen di sini, biasanya di sebelah kanan sini ada request control Pak.
atau seperti ini bisa presenting give control ke siapa aja. Nah, ini kita bisa melakukan untuk troubleshooting-nya, Pak. Gitu. Jadi selain untuk meeting sharing screen seperti ini, kita juga bisa melakukan troubleshoot dari sini, Pak. Gitu sih. Mungkin itu menjawab, Pak. Kalau ada yang masih mau tanya lagi, Bapak Ibu sekalian. Pak mau nanya, kalau di kita kan kalau pakai Teams di handphone kan terkadang trafficnya kurang bagus. Nah, itu di Teams bisa kelihatan nggak kalau misalnya, oh ini traffic Anda nih kurang bagus gitu? Kebetulan itu belum ada sih, Pak. Jadi kalau di Teams ini menyesuaikan dari traffic yang kita punya, jadinya dari Teams-nya sendiri, misalnya kita punya bandwidth sekian dan hanya yang didapatkan seperti itu sih, Pak. Itu sih. Minimalnya berapa ya, kalau boleh tahu? Minimal untuk calling dan meeting ada 1 sampai 2 mega, Pak, untuk kayak video call dan voice video call ya, sorry, video call. Berarti kalau video call-nya kita mute ya, itu berarti bisa mereduce berarti, Pak ya? Di turn off. Bisa mereduce sih. Jadi ada ini, Pak, coba saya sharekan bandwidth-nya, ada kebutuhan bandwidth-nya. Di sini, Pak, kalau udah kelihatan, di sini kalau audio grup video call ini ada sekitar 1 mega. Kalau HD itu biasanya 2 megaan gitu. Biasanya defaultnya HD sih, Pak, untuk pakai untuk ini gitu. Bahkan bisa sampai 1,5 mega. Ini dari sisi requirement dari networknya sih, gitu, Pak. Mungkin menjawab, Pak, yang tadi. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Oke, kalau untuk webinar sesi tersendiri untuk SharePoint nanti kita lagi diskusi internal sih, Pak, kalau untuk itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau yang semisal departemen lain meminta link meeting itu defaultnya semua orang bisa jadi presenter, Pak. Jadi semuanya menjadi host gitu. Baik itu membuat men-start meetingnya atau melakukan presentnya gitu. Tapi Bapak bisa atur dari sisi konfigurasi dari meeting option-nya. Gitu. Biasanya meeting option itu hanya didapatkan di organizer atau pembuat dari meeting itu tersebut. Ini menjawab, Pak.
Si room creatornya sendiri perlu join meeting atau bisa leave setelah meeting dimulai? Bisa leave. Tim sendiri bisa maksimal berapa peserta? Timsnya sendiri maksudnya dari sisi meeting room meeting video call seperti ini atau seperti apa Pak? Atau keseluruhan timsnya? Itu kalau keseluruhan timsnya tergantung dari Active Directory-nya. Kalau jumlah video peserta video call itu kalau dua arah seperti ini itu 250 user Pak. Kalau live event hanya satu arah itu bisa sampai 10.000 user. Pak, kalau misalkan organisernya ini live itu kira-kira peserta yang di dalamnya ini bisa berapa jam, Pak? Atau ada batasan maksimal nanti otomatis hilang sendiri atau gimana, Pak? Nggak ada Pak, sampai semuanya keluar baru meetingnya close. Kalau misalkan ada satu user itu Pak, ada yang nggak sengaja live juga, terus dia join lagi, itu apa harus organisernya harus approve lagi atau gimana Pak? Jadi konteksnya si orang yang meetingnya itu masuk lagi ya Pak ya. Kan kalau biasanya kalau di dalam satu organisasi langsung masuk Pak gitu. Kalau di luar organisasi kita harus admit gitu. Oh, jadi misalkan di luar organisasi tetap kita harus admit Pak ya untuk yang organisernya ini Pak ya? Iya, tetap harus di admit. Kalau dari luar kita baru bisa masuk ke room meetingnya itu harus admit gitu. Kalau belum bisa enggak Pak? Di setting semua bisa admit gitu Pak, tanpa harus admin gitu Pak, langsung otomatis masuk gitu. Ada settingannya di allow semua otomatis masuk gitu, bisa enggak Pak ya di Teams? Ada everyone sih Pak, jadi di meeting everyone. Oke Pak. Itu kalau everyone itu semua yang diundang bisa itu Pak ya? Iya Pak, benar Pak. Di bagian setting tadi yang admission itu di show lagi aja biar clear opsinya. Nah di sini Pak di bukan bypass everyone atau people in organization gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya cuman di organisasi saya aja, hanya di organisasi saya aja. Tapi kalau misalnya semuanya bisa admin. Mungkin jawaban itu. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Bagaimana jika peserta meeting mau share file untuk present PPT, apa perlu harus dibuka? Nah itu tergantung Pak. Kalau yang presentnya tidak memberikan opsinya hanya diberikan ke presenter, itu hanya presenter aja Pak. Tapi defaultnya semua bisa melakukan present untuk baik itu PPT maupun share screen. Di webinar kali ini presenter cuma bisa ini aja nih, organizer sama presenter yang bisa share tuh. Jadi kita tidak bisa share screen. Ya, kelihatan di webinar ini. Tapi bisa di setup ya berarti ya, Mat? Ya, bisa di setup untuk di yang tadi, yang Mas Samsal di yang meeting option tadi, sama kayak yang let ke lobby-nya itu admin-nya. Gitu. Oke, sip. Dari Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya akan tutup untuk webinar kita kali ini. Terima kasih telah menghadiri webinar Microsoft Teams. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat.
Saya mewakili seluruh tim, mohon maaf jika ada proses yang kurang berkenan. Kami mohon undur diri dan sampai jumpa di webinar MII selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya.